Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi dengan saya Chandra, Komang Brata. Jadi ini adalah video lanjutan ya dari seri video ajar mata kuliah pemrograman web. Jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait form handling. Jadi bagaimana teman-teman bisa menghandle ya dari event yang terjadi di dalam sebuah form yang ada di dalam website. Jadi via klien maupun nanti via backend. Jadi ada beberapa materi yang kita akan pelajari hari ini, jadi HTML5, kemudian DOM, JavaScript, dan juga form itu sendiri. Oke, jadi tidak berlama-lama, mari kita langsung mulai. Oke, jadi bicara website modern, kita pasti nggak akan terlepas di tiga hal ini ya, jadi HTML5, kemudian CSS3, dan JavaScript. Jadi ketiga tools ini itu adalah pembangun di website modern di sisi front end. Jadi teman-teman bisa membuat website yang dinamis ya dengan menggunakan tiga elemen ini, jadi HTML5, kemudian CSS3 dan JavaScript. Nanti detail untuk tutorial dan juga teorinya itu teman-teman bisa baca di sini ya. Jadi saya berikan linknya di W3 School itu kan, di HTML5, kemudian CSS dan juga JavaScript. Itu nanti silahkan dipelajari. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah HTML5 ini support responsif. Jadi dia akan menyesuaikan dengan device ya yang akan membuka website yang teman-teman bangun. Nah ini contoh sintaks sederhananya ya. Jadi kalau di HTML biasa ya, yang keempat itu kan, nanti kita akan mendeklarasikan semua elemennya itu via CSS. Tapi kalau di HTML5 susunan default ya dari layout kita dari header sampai footer itu semuanya udah ada tagnya. Jadi teman-teman cukup tinggal modifikasi header yang ada di tagnya HTML5 ya, jadi mulai dari header, nav, section, into content kan, kemudian sampai ke footer. Jadi ini bedanya, jadi nggak perlu lagi membuat CSS khusus ya untuk kontainer di tiap layoutnya. Jadi itu kelebihan yang paling menonjol ya dari HTML5. Oke, berikutnya adalah DOM ya. Jadi DOM ini adalah data object model, jadi ini adalah sebuah bahasa independen ya yang nanti bisa digunakan untuk mengakses objek yang ada di dalam sebuah website. Jadi nanti DOM ini sifatnya secara sederhana itu sesuai sama hierarkinya. Jadi ada kontainer yang paling luar tuh kan, kita bisa bilang dokumen. Nanti baru di bawahnya itu ada root elemennya. Jadi tiap tag HTML, kemudian body dan seterusnya itu kita bisa sebut sebagai elemen. Nah baru nanti teksnya itu kita sebut sebagai teks ya, dan atribut di dalamnya, di dalam tagnya itu kita bisa sebut sebagai atribut. Jadi ini elemen dari sebuah DOM ya di dalam sebuah web. Jadi mulai dari dokumen ini sebagai rootnya, nanti kita bisa mengakses setiap elemen bahkan sampai isinya ya yang ada di dalam sebuah elemen itu kita bisa akses semuanya. Ini contohnya. Jadi ketika kita punya tampilan website seperti ini ya, jadi di sini akan terdiri dari beberapa hierarki. Jadi mulai dari image ke 0 gitu kan, berikutnya ada form ke 0 di sini, jadi image ke 0, form ke 0. Kemudian di form ke 0 ini isinya adalah elemen 0 gitu kan, elemen 1, elemen 2. Di bawahnya ada image ke 1 karena ini kan tadi udah image ke 0. Dan juga ada link. Jadi link ini link ke 0. Jadi elemen yang ada di dalam sebuah website itu direpresentasikan dalam index array ya. Jadi mulai dari 0 sampai jumlah elemen yang ada. Jadi kalau kita susun sebagai hierarki nanti ya dokumen yang tadi ini. Jadi mulai dari dokumennya, jadi halaman ini ya, halaman websitenya ini, itu kita bisa susun seperti ini. Jadi child yang pertama itu kan ada image ke 0, form ke 0, image 1 dan link ke 0. Jadi inilah hierarki pertama ya. Jadi ini image ke 0, kemudian form ke 0, image 1 sama link 1. Jadi ini berada di satu hierarki. Jadi di bawahnya si dokumen. Nah, kemudian di hierarki berikutnya di dalam form 0 itu ada elemen 0, kemudian elemen 1 dan elemen 2. Di elemen 0 ini adalah teks kan, kemudian elemen 1 juga teks dan elemen 2 ini adalah mat. Oke, jadi seperti itu. Jadi cara untuk membaca susunan dari sebuah objek dengan DOM. Sintaks dasarnya sederhana ya. Jadi kalau teman-teman nanti pengen memanipulasi ataupun mengakses sebuah objek di dalam sebuah halaman, cukup nanti teman-teman tinggal mendefinisikan ini ya. Jadi objek, method, sama property. Jadi nanti ini contoh metode yang bisa digunakan di dalam DOM. Jadi ada open, kemudian sampai get element. Nah, get element ini nanti bisa digunakan untuk mengambil ya atau mengakses sebuah elemen yang ada di dalam halaman website.
Ini aksesnya bisa by ID, bisa by name, atau by tag name. Berikutnya property. Jadi property ini adalah nanti kita pengen ngakses apa tuh di dalam HTML-nya. Jadi bisa ID-nya, bisa inner HTML dan seterusnya. Jadi inner HTML ini yang paling sering digunakan ya. Jadi contohnya ini contoh. Jadi inner HTML ini kita bisa gunakan ketika kita punya value ya di sini di antara tag pembuka dan tag penutup. Jadi ini adalah lokasi inner HTML ya. Jadi misalnya ada tag gitu kan, entah itu div atau mungkin yang lain ya, atau mungkin p atau mungkin yang lain. Nah nanti baru inner HTML itu yang di dalamnya tag itu. Oke, itu secara sederhana. Ini idiomnya ya. Jadi untuk sintak DOM itu nanti sangat erat kaitan dengan JavaScript. Jadi nulisnya ya ini diawali dengan script dengan text script, kemudian kita akses ini objeknya dokumen, berikutnya diikuti sama metode ya. Ini contoh metodenya adalah get element by ID. Jadi nama ID-nya apa? Di sini contohnya demo ya. Sehingga demo ini nanti akan mereference ke konten yang ada di HTML-nya. Jadi ini contoh nih. Jadi kan dia by ID. Jadi ID yang demo itu yang mana? Dia akan mencari semua di dalam dokumen website ini ya, yang ID-nya demo. Nanti baru propertinya apa? Misalnya inner HTML sama dengan hello world. Sehingga nanti ketika script ini dijalankan, maka kode ini ID demo ini nanti inner HTML-nya akan disisipi hello world. Oke, sehingga nanti akan muncul sebuah konten ya yang berisi hello world. Oke, jadi seperti itu cara untuk menulis sintaks dengan DOM. Berikutnya JavaScript. Jadi ini adalah properti ya dari script yang bisa dilakukan di bahasa HTML. Jadi di sisi klien itu kita bisa melakukan komputasi ya dengan JavaScript. Tapi tetap nanti untuk mengakses kontennya di website itu pakai DOM. Sehingga nanti ini saling terkait ya dengan DOM. Di server ini juga bisa digunakan untuk sekarang. Itu kita bisa gunakan Node.js ketika pengen develop server dengan JavaScript. Untuk bahasanya sendiri dan sintaknya itu mirip ya dengan Java dan C#. Jadi saya yakin teman-teman sudah familiar ya dengan sintaksnya Java. Kemudian untuk event yang bisa dihandle oleh JavaScript itu macam-macam ya. Jadi mulai dari on click sampai on mouse out ya, ini bisa dihandle semuanya. Jadi itu cukup powerful ya untuk kita bisa memberikan action di website ya secara dinamis gitu kan di sisi kliennya. Ini contohnya. Jadi ketika kita pengen memunculkan alert kayak gini di dalam halaman website kita ya, ketika kita klik sesuatu, maka kita bisa sisipkan nih kodenya. Jadi kita bisa sisipkan di head ya. Jadi script itu kan tab-nya adalah JavaScript. Berikutnya kita membuat function di sini dengan parameter message ya. Nah, sehingga nanti message ini kita bisa isi gitu kan di bawah gitu kan. Nah, ketika kita panggil tes message, maka nanti dia akan memunculkan alert. Jadi alert ini adalah metode bawaan ya, jadi kita nggak perlu buat. Sehingga nanti kalau kita pengen masang function ini ya, kita tinggal buat ini ya. Jadi misal kita punya konten image gitu kan, source-nya adalah logo GIF gitu kan, yang ini. Sehingga nanti ketika di on click kita bisa panggil metode tadi. Jadi metodenya namanya tes dengan parameter message ya. Sehingga kita bisa buat tes, kemudian kalau dipasingkan parameternya kita bisa isi klik. Sehingga nanti kalau ini diklik gitu kan image-nya, maka akan muncul alert yang berisi klik. Jadi seperti ini. Oke, jadi semudah itu ya untuk JavaScript. Ini contoh berikutnya ketika menggunakan file yang terpisah ya. Jadi menggunakan file JavaScript terpisah, teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi tinggal ditambahkan aja source-nya di mana. Jadi contoh di sini adalah namanya adalah sample.js. Yang isinya adalah metode sample ya, sehingga metode sample ini itu bisa dipanggil langsung di sini. Jadi ketika kita udah include di sini ya, tambahkan scriptnya di headnya, baru nanti di body-nya kita bisa tambahkan metode-metode yang ada di dalam file sample.js. Oke, jadi itu ini ketika JavaScript digabung dengan DOM. Jadi di JavaScript kita bisa membuat function ya. Jadi contoh function. Jadi ketika ini dipanggil nanti dia akan memanipulasi ya konten yang ada di dalam website. Jadi di sini dokumen get element by ID demo dengan mengganti inner HTML-nya dengan hello world dengan JavaScript. Sehingga nanti ketika ini dieksekusi, dia akan mencari di dalam dokumennya ya, di websitenya, yang elemen ID-nya itu adalah demo. Oke, sehingga kalau ini misal dipasang ini contohnya adalah di tombol ya, tombol on click, nanti demo ini itu inner HTML-nya akan berisi hello world dengan JavaScript. Oke, dan nanti teman-teman bisa buat file HTML di sini. Jadi silahkan dicoba, ini di copy kodenya dan di running di HTML.
Oke, berikutnya jQuery ya. Jadi jQuery ini adalah library yang dikhususkan untuk mempermudah kita dalam menulis JavaScript. Jadi ini berisi semua metode itu kan, semua function framework yang nanti kita bisa gunakan untuk mempermudah ya kita dalam menulis JavaScript. Oke, untuk menggunakan jQuery ada dua cara ya. Jadi yang pertama secara offline. Jadi teman-teman bisa download dulu gitu kan file JS-nya gitu kan. Tadi seperti yang contoh sebelumnya. Jadi nanti filenya ini contoh ya, jQuery versi 1.11.3 ya. Jadi ini nanti ditambahkan di kode HTML-nya sehingga nanti teman-teman bisa menggunakan jQuery di sini. Atau teman-teman bisa langsung online gitu kan, sehingga menggunakan CDN ya. Jadi source-nya tinggal diganti alamat link dari file jQuery yang nanti teman-teman gunakan. Oke, jadi ini sama sih isinya. Atau teman-teman juga bisa memadupadankan ya. Jadi ketika teman-teman udah pakai jQuery tapi punya kode JavaScript sendiri, itu juga bisa digunakan. Jadi tinggal ditambahkan aja. Jadi yang atas itu adalah untuk jQuery-nya, yang bawah nanti adalah untuk file custom yang teman-teman punya. Sehingga jQuery ini bisa digunakan secara korespondensi ya untuk menambah kode JavaScript teman-teman. Untuk sintaksnya sendiri cukup sederhana ya. Jadi jQuery ini, jadi cukup menambahkan tanda dolar di sini. Jadi menandakan kode yang dituliskan itu adalah kode untuk mengakses jQuery. Diikuti selektornya, jadi ini adalah HTML elemennya ya. Jadi bisa P, bisa yang lain. Kemudian diikuti titik actionnya. Jadi metodenya apa? Jadi ini sintaks yang mungkin sederhana ya. Ketika nanti kita pengen menggunakan metode yang ada di dalam jQuery-nya. Jadi jQuery itu kumpulan metode ya yang udah banyak, semuanya tinggal kita gunakan aja. Oke, ini contohnya. Jadi contoh nih kita pengen ngakses atau mungkin modifikasi elemen yang ada di sebuah paragraf contohnya. Ya udah, berarti nanti kita tinggal membuat ini ya. Jadi kita tinggal buat dolar itu kan. Kemudian P di sini, jadi selektornya itu P. Kemudian metodenya apa? Ini semisal titik hide. Jadi ketika nanti ini dipanggil, maka semua elemen P ya yang ada di halaman website yang teman-teman itu akan disembunyikan ya. Atau mungkin ini. Jadi teman-teman juga bisa mengakses kelas ya atau ID. Jadi kalau kelas itu titik, kalau ID itu crash adanya. Jadi ketika semisal ada elemen dengan kelas tes, maka nanti yang dipanggil adalah ini ya selektornya, jadi titik tes. Kalau elemennya itu ID-nya yang bernama tes, maka tinggal tambahkan class-nya, jadi crash tes atau hashtag lah, jadi hashtag tes. Jadi nanti ini yang akan mengambil elemen dengan ID tes yang ada di HTML-nya teman-teman. Oke, jadi semudah itu. Jadi ini contohnya ya, jadi implementasinya. Jadi ada istilahnya document ready event. Jadi prinsipnya JavaScript ini dipanggil ketika halamannya sudah ready dulu, baru nanti metodenya bisa dipanggil. Jadi secara sederhana itu ini penulisannya. Jadi dolar dokumen titik ready, baru metodenya nanti di dalamnya sini, di dalam ready-nya. Jadi fungsinya apa? Nanti tinggal dieksekusi sesuai sama kebutuhan teman-teman. Atau kalau pengen langsung ya ini ya, jadi langsung dolar dengan fungsinya apa? Nanti jQuery-nya itu di dalamnya sini. Oke, ini contohnya ya. Jadi ketika nanti pengen memasukkan tadi ingin melakukan sesuatu ya, ketika P-nya diklik itu kan contohnya. Ini teman-teman bisa menggunakan sintak ini, jadi script dengan dokumen ready di sini. Baru fungsinya itu teman-teman tuliskan apa? Ini contoh ya. Jadi dolar $P itu kan. Kemudian klik, baru melakukan function di sini this site. Jadi maksudnya apa? Ketika nanti P ini mendapatkan event klik, maka dia akan dipanggil metode ini ya. Jadi function itu kan this hide. Jadi this itu maksudnya ini ya. Jadi selektor yang atas ini this itu kan hide. Jadi maksudnya P-nya ketika delete dia akan di hide ya dari HTML-nya. Jadi nggak akan kelihatan. Ini contoh sederhana. Atau bisa jadi di dalam sebuah selektor ya, atau sebuah elemen, itu teman-teman punya banyak event kan. Jadi nanti bisa digunakan keyword on di sini ya. Jadi metode on ini bisa dipanggil di banyak selektor kan. Jadi bisa masukkan entah itu mouse enter, entah itu mouse leave atau klik. Jadi tinggal ditambahkan aja event apa yang nanti bisa teman-teman gunakan ya di dalam sebuah selektor di sini. Bukunya form, jadi ini ya. Jadi form ini ya sesuai teman-teman lihat ya. Jadi ini ada antar muka yang harus teman-teman nanti handle bagaimana action sama eventnya ya yang terjadi di tiap antar mukanya. Jadi ini contoh membuat form ya, ada banyak. Jadi mulai dari teks itu kan sampai
button itu ada semua. Nanti detailnya bisa teman lihat di sini ya. Jadi Magic School ini lengkap, jadi tinggal di eksplorasi aja nanti. Ini contohnya, jadi ketika membuat form ya, jadi membuat susunan form ya tinggal ditambahkan ini tagnya jadi form, gitu kan. Ada action, ini nanti terkait metode apa yang dieksekusi kan di sini. Kemudian metodenya, jadi cara untuk mengirimkan data ya, sama namanya. Jadi nanti ketika form ini udah ada, tinggal diisi dalamnya itu pengennya apa. Jadi misalnya ada input type, gitu kan. Kemudian ada input type yang kedua submit, gitu kan, atau mungkin tombol reset ya. Ini sekali lagi ini sesuaikan sama kebutuhan ya. Berikutnya ini, jadi ini contohnya. Jadi ketika teman-teman pengen menghandle sebuah form dengan JavaScript, jadi ngasih event di sana ya. Jadi yang pertama ya pastikan dulu punya scriptnya dulu ya. Jadi tambahkan di sini scriptnya. Jadi buat script di sini untuk function call sum. Jadi untuk menghitung ini ya penjumlahan. Cuma nilainya itu diambil dari text box yang ada di dalam website, kan. Jadi cara ngambilnya bagaimana? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi di webnya udah ada input ya. Jadi tabnya itu adalah teks, kemudian namanya textbox 1 sama textbox 2 dan sebuah button ya. Jadi nanti button ini ketika di on click nanti baru dia akan memberikan ini ya, apa namanya, kembalian JavaScript, metodenya apa? Call sum. Jadi yang ini tadi. Sehingga untuk ngambil nilainya ya tinggal ini ya. Jadi dokumen itu kan main form diambil value-nya. Jadi textbox 1 kan elemennya, namanya di sini. Oke, jadi dari main form name-nya diambil yang textbox 1 value. Jadi ngambil nilai dari textbox 1. Kemudian yang kedua ngambil dari textbox 2. Nah, baru nanti ini bisa dijumlahkan ya. Setelah kita rubah nilainya menjadi integer. Ini kan tadi string. Sehingga ketika udah kita rubah menjadi integer, maka tinggal kita tampilkan mau di mana apa hasil penjumlahannya. Jadi misalnya ini dokumen main form textbox sum ya. Itu value-nya sama dengan sum. Sehingga nanti di sini di textbox bawahnya itu akan muncul nilai dari penjumlahan yang teman-teman input ya di textbox 1 sama textbox 2. Dan juga munculkan alert ya, jadi sum hasil penjumlahannya. Jadi oke, jadi sesederhana itu ya untuk menghandle event yang ada di form dengan JavaScript. Berikutnya form validation. Jadi form validation ini adalah bagaimana cara kita untuk ini ya memvalidasi isian yang ada di dalam sebuah form. Jadi prinsipnya ini digunakan untuk memastikan input dari formnya itu pengguna nggak salah input, itu aja prinsipnya. Jadi meminimalisir kesalahan pengguna dalam melakukan input. Jadi ada dua cara, bisa di client side. Jadi kalau client side berarti sebelum dikirim ya. Jadi dengan JavaScript biasanya. Jadi ini sintaks atau mungkin tulisan ya yang ada di dalam formnya, isiannya itu akan dicek dulu sebelum dikirimkan. Yang kedua adalah di sisi server. Jadi ini setelah dikirim ya, sehingga nanti kalau di server berarti pakai PHP-nya. Oke, ini contohnya. Jadi semisal ada teks yang memang mandatori ya sifatnya, jadi harus diisi, itu berarti nanti kita bisa gunakan form validation sehingga kalau kosong itu nggak bisa diproses contohnya. Jadi ini contohnya. Nah, ini bisa digunakan dengan ini ya di sisi klien ya. Jadi menggunakan tag white. Jadi ini di HTML5 udah disupport ya. Jadi atributnya. Jadi tinggal kita tambahkan nanti di dalam entah itu tag input itu kan atau mungkin button atau apa itu dengan tag required. Ini contohnya. Jadi di input itu kan ketika apa namanya tipenya adalah text itu kan dan ada value required, atribut required di sini, maka nanti dia nggak boleh kosong kan. Sehingga kalau dia kosong nanti akan muncul pop-up seperti ini ya. Jadi untuk menandakan bahwa ini adalah mandatory. Jadi ini harus diisi karena dia ada required-nya. Oke, itu adalah contoh untuk form validation di sisi klien. Nah, berikutnya dengan PHP, bagaimana caranya? Nah, ini cukup berbeda ya. Jadi kalau di PHP kan kita ada tiga hal yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama adalah metodenya. Jadi metode untuk kirim data ya, ini kan kalau di PHP berarti kan kita bicara di server. Jadi ada beberapa metode, nanti ini contoh yang paling umum dipakai ya, get sama post gitu kan. Kemudian actionnya, jadi ini adalah action dari sebuah form ya. Jadi untuk mengeksekusi script yang mana contohnya. Kemudian submit buttonnya. Jadi maksudnya mana nih yang nanti view-nya digunakan untuk men-trigger ya. Jadi ketika sebuah proses yang dijalankan itu mana triggernya. Jadi ini harus dibuat nanti. Ini penjelasannya. Jadi untuk metode ini ada dua yang paling populer ya. Jadi post sama get. Nanti detailnya bisa teman-teman baca ya.
Jadi prinsipnya kalau post ini datanya nggak terlihat ya di URL yang teman-teman tuliskan di browser ya. Tapi kalau get, jadi semua parameter yang dikirimkan ke server itu kelihatan di browser. Itu kalau pakai get. Ini contohnya ya. Jadi ketika teman-teman pengen buat form, kemudian pengen mengeksekusi dengan PHP, gitu kan. Jadi teman-teman perlu menentukan metodenya di sini. Jadi kalau kode PHP-nya di dalam sebuah file HTML yang sama dengan HTML-nya, maka action ini bisa kosong. Teman-teman tinggal tentukan metodenya mau apa, mau get atau post, gitu kan. Jadi kalau nanti metodenya get, maka di PHP-nya, ini ya, di PHP-nya sini, itu teman-teman wajib menggunakan ini $_get. Jadi untuk mengcapture nilai dari yang dikirimkan dari sisi browsernya. Jadi di sini diambil misal nih, teman-teman punya input namanya apa, input contohnya ya. Jadi kalau namanya input, nanti udah ketika kita pengen ngambil nilai tadi, nanti di PHP-nya kita harus cek dulu. Jadi if contoh ya, iset kan ada nilainya nggak, ini get dengan nama input. Nah sehingga nanti kalau get itu muncul di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada dua parameter yang dikirimkan ya tadi. Jadi di belakangnya halamannya itu ada tanda tanya baru. Parameter name sama input ini yang dikirimkan. Oke, jadi cek dulu inputnya udah diklik atau belum nih. Jadi ketika tab inputnya udah diklik gitu kan, maka nanti ini akan muncul ya. Jadi nilainya. Jadi ini udah di set, maksudnya ada value-nya. Baru ketika udah ada value-nya dicek apakah ada nggak data kiriman dengan nama di sini. Jadi ID-nya nama. Jadi ketika ada disimpan di lokal variable ya, di $name di sini. Jadi ketika ada value-nya nanti yang dikirimkan dia akan dimunculkan. Jadi ini contoh sintaks untuk form handling dengan PHP ya, yang metodenya get. Berikutnya post. Jadi post ini kelebihannya nggak muncul ya. Jadi di halaman browser di URL-nya. Jadi cukup menggunakan metodenya diganti yang tadi get menjadi post. Jadi sisanya sama ya, cuma bedanya nanti di PHP-nya diganti dengan $_post di sini. Jadi teman-teman bisa lihat ini di formnya sama, tapi dia nggak ada variabel yang ditambahkan di belakangnya URL. Oke, itu kelebihannya. Ini contoh berikutnya ya. Jadi ini nanti bisa teman-teman coba sendiri ya. Jadi untuk ngambil nilai dari browser, kemudian bagaimana servernya nanti dengan PHP itu menangkap nilai yang teman-teman inputkan. Berikutnya ketika filenya berbeda nih. Jadi ketika teman-teman punya file PHP di luar dari file HTML. Jadi nanti ya metode yang sama ya. Tadi pakai apa, post atau get itu tinggal dituliskan, dan jangan lupa nama ini nggak boleh ketukar ya. Teman-teman harus tetap ingat yang di dalam HTML-nya itu namanya apa. Nanti cukup nama ini, nama filenya, misalnya form 1 PHP itu dimunculkan di form sini. Jadi di action, jadi di form action nama file PHP-nya yang nanti menghandle ketika ini mengirimkan data dengan metode post. Oke, ini contohnya ya. Jadi itu nanti teman-teman bisa coba sendiri. Jadi bagaimana menghandle event dari sisi klien sampai menghandle event dengan PHP. Jadi kalau di klien itu kita bisa gunakan JavaScript, di backend kita bisa gunakan PHP. Oke, jadi mungkin itu ya yang bisa kita bahas pada video kali ini. Jadi semoga bermanfaat buat kita semuanya ya. Jadi terima kasih, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.